Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Student, Miss akan review kembali mengenai chapter 1 dan 2. Jadi ini berhubung anak-anak akan ujian ya, ujian tengah semester dan kita sudah menyelesaikan 2 bab. Insya Allah Miss pastikan kalau anak-anak selama ini mengikuti Zoom dengan Miss, pasti akan terasa mudah nanti mengerjakannya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan setelah ada review ini, bagi anak-anak yang ada kendala mengikuti Zoom, setidaknya bisa kita ulas ya materinya. Oke, Miss akan ulas dari chapter 1 ke chapter 2. Oke, kita start dari chapter 1 ya. Chapter 1 itu mengenai my activity. Kalau misalnya di unit 1 buku anak-anak, ya ini tentunya anak-anak harus perhatikan kembali, ulas kembali mengenai daily activities, kegiatan sehari-hari from beginning, dari anak-anak bangun sampai tidur lagi. Pastikan kegiatan kita sehari-hari itu banyak melakukan hal gitu. Lalu jangan lupa dalam kegiatan itu tentunya ada kegiatan di pagi hari atau morning activity, kegiatan saat siang atau sore hari. Biasanya ini kan sepulang sekolah ya biasanya. Ada evening activity atau kegiatan di malam hari. Pastinya setiap anak atau setiap orang itu memiliki kegiatan yang berbeda ya, different, pasti beda. Anak-anak juga harus ingat apa itu before. Before itu artinya sebelum, dan after atau after itu setelah. Ya, after itu setelah. Jadi kalau misalnya ditanya before, apa yang dilakukan sebelum berangkat sekolah, berarti sebutkan kegiatan apa saja yang harus kita lakukan atau yang biasa dilakukan before we go to school, sebelum kita sekolah. Kalau after, setelah pulang sekolah, kegiatannya apa saja? Nah, bisa jadi anak-anak nanti menyimpulkannya dari sebuah teks, nanti tinggal ditulis apa, gitu. Oke, selanjutnya, anak-anak juga harus perhatikan betul perbedaan penggunaan verb atau kata kerja sesuai dengan subjeknya atau subjeknya pelakunya. I eat breakfast, karena I. Kalau she, karena dia perempuan ataupun dia laki-laki seperti Andi, maka kata kerjanya pun berubah, ya. Tidak eat lagi, tapi eats harus bertambah s. Kalau go juga harus jadi goes. Sama seperti brush, brushes, terus ada watch, watches juga kan itu berbeda ya bentuknya. Anak-anak harus perhatikan itu ada bedanya. Lalu, oke, ini untuk jam. Anak-anak, cara gampangnya itu anak-anak artikan saja dari belakang ke depan. Yang pertama anak-anak harus paham itu ada pas itu artinya lebih, quarter itu 15 menit, half itu 30 menit. Nah, kalau to itu kan artinya menuju, tapi kalau kita artikan, nanti kita coba ya, supaya lebih mudah kita ganti arti to itu jadi kurang aja. Oke, contoh ini yang pertama, quarter past one. Ya, quarter past one. Oke, di sini di quarter past one, anak-anak artikan di belakang, one, oh berarti jam 1. Pas itu kan lebih, jam 1 lebih, quarter tuh 15, jam 1 lebih 15 menit. Jika dituliskan jadi jam 1 lebih 15. Begitu. Kita lanjutkan, nah ini pakai to, quarter to one. Anak-anak boleh artikan lagi dari belakang. Kalau to itu kan sebenarnya menuju, jadi kalau kita artikan itu kan 15 menit lagi menuju jam 1, berarti belum jam 1. Atau bisa kita artikan, jam 1, nah, jam 1 tuhnya kan kurang, artikan kurang. Jam 1 kurang 15 menit. Otomatis masih jam 12 lebih 45, masih ada 15 menit lagi nih menuju jam 1. Begitu ya untuk jam, perhatikan. Nah, lalu di chapter 2 kita tentang family activities. Jadi aktivitasnya sudah bukan berkaitan lagi tentang diri pribadi, tapi tentang keluarga kita juga. Anak-anak juga harus ini ya, ingat kembali anggota keluarga itu siapa saja, dari grandparent, parent, sampai diri kita, tante, bibi, om, sepupu gitu ya. Nah, ini ada grandfather, grandmother, father, mother, brother, me, sister, uncle, aunt, cousin. Nah, jadi bisa jadi kan ayahnya ibu kita tuh siapa? Berarti kakeknya kita. Ya, my mother have my mother has father, ya,
So he is my grandfather. Jadi ayahnya ibu kita ya berarti kakeknya kita, gitu. Kakeknya aku, gitu ya. Harus diperhatikan juga ini. Lanjut, yuk next. Occupation, pekerjaan. Ya, anak-anak juga ingat-ingat kembali pekerjaan ada apa saja sih? Tentunya banyak, pasti banyak sekali. Tapi yang sudah kita pelajari saja diingat-ingat. Karena insya Allah itu pasti keluar. Ya, apa saja sih anak-anak bisa ulas kembali materi di ya. Oke, ya ada banyak kan. Oke, apa saja sih arti-artinya? Silahkan. Tugas-tugasnya apa? Kalau dokter berarti kan help sick people. Berarti kalau orang yang membantu orang-orang yang sakit, ya berarti dia pekerjaannya dokter. Berarti harus relate ya, tugasnya apa, aktivitasnya apa, pekerjaannya apa. Jadi occupation itu job ya maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, yang mengenai keterangan frekuensi. Ya, seberapa sering sih anak-anak itu melakukan aktivitas tersebut? Kita kategorikan 4 macam yang sudah kita pelajari. Ada always. Nah, always itu kan berarti you do something all of the time or every day. Berarti betul-betul dilakukan setiap hari, dari Senin sampai Minggu. Berarti kita bisa gunakan kata hubungnya always. Terus ada usually. Kalau usually itu sering kita lakukan tapi nggak selalu. Ada sometimes. Sometimes itu kadang-kadang kita lakukannya. Ya, you only do something a little bit of the time. And then never mean you don't ever do it. Benar-benar gak pernah kita lakukan aktivitas tersebut. Gitu ya sayang ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, always itu artinya selalu, usually itu biasanya, sometimes, kadang-kadang, never itu tidak pernah. Ya, cukup seperti itu aja untuk UTS-nya. Insya Allah anak-anak kalau selalu mengikuti Zoom sama Miss, pasti bisa. Oke, good luck ya for the exam ya. I hope you will do your best. Oke, jazakumullah khairan kasiran. Sampai ketemu lagi.